Baik, terima kasih Farhan telah membantu memimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, sekarang Ibu minta sama kalian untuk mencek satu persatu temannya di samping kanan dan kiri. Kira-kira siapa nih yang hari ini nggak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti lengkap ya anak-anak dengan jumlah 36 orang siswa. Nah, agar kita lebih semangat nih dalam mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Talenta 1, 2, 3. Oke, good job anak-anak. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional, kita lebih bersemangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum masuk ke inti pembelajaran, Ibu mau nanya nih, di sini kalian masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Oke, betul sekali Umay. Jadi minggu kemarin kita belajar mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Kita dapat memahami potensi, keanekaragaman, dan tantangan yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan letak wilayah Indonesia dan mampu mengidentifikasi letak geologis dan pengaruhnya terhadap proses geografis dan keanekaragaman alam di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Ada yang tahu gak sih di mana letak Indonesia secara geografis? Oke, silakan Farah. Ya, betul sekali Farah. Betul ya anak-anak yang dikatakan oleh Farah bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, di sini Ibu telah menayangkan 3 gambar. Ada yang tahu ini gambar apa saja? Oke, silakan kali. Ya, betul. Jadi di sini ada gambar peta Indonesia, gambar daerah pedesaan, dan gambar daerah perkotaan. Nah, di sini ada yang pernah ke daerah perkotaan? Wah, Umay pernah ke perkotaan? Apakah Umay merasakan perbedaan ketika berada di daerah perkotaan dan pedesaan? Oke, Umay merasakan perbedaan dilihat dari mata pencahariannya. Betul sekali anak-anak. Jadi daerah perkotaan dan pedesaan ini pasti memiliki perbedaan ya, dari cuacanya, mata pencahariannya, sumber daya alamnya, budayanya, dan banyak hal lainnya juga. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, yang pertama ada letak geografis Indonesia. Betul yang dikatakan oleh Umay tadi bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia ini memiliki luas sebesar 1.905 juta kilometer persegi. Nah, karena lokasinya yang strategis ini, maka Indonesia itu menjadi pusat perdagangan di dunia. Keren banget kan anak-anak? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai dampak letak geografis terhadap wilayah Indonesia. Di sini ada yang tahu nggak nih kira-kira dampaknya apa ya? Oke, silakan Farah. Betul sekali. Jadi salah satu dampak dari letak geografis terhadap wilayah Indonesia ini, Indonesia memiliki iklim yang tropis, di mana ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di sini ada 4 dampak letak geografis terhadap wilayah Indonesia. Yang pertama itu keuntungan ekonomi. Seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa Indonesia terletak di lokasi yang strategis sehingga Indonesia ini menjadi pusat perdagangan di dunia ya anak-anak. Terus yang kedua itu ada keanekaragaman budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beragam. Seperti di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan juga pasti memiliki budaya yang berbeda. Terus yang ketiga ada keanekaragaman hayati, dan yang terakhir itu seperti yang dikatakan Farah bahwa Indonesia memiliki iklim yang tropis, di mana memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Oke, berikutnya ada letak geologis Indonesia. Nah, Indonesia ini berada di antara 3 lempeng, yaitu yang pertama lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng tersebut merupakan lempeng tektonik utama nih yang mengelilingi Indonesia, sehingga akibatnya itu Indonesia rawan akan bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Oke, berikutnya mengenai pengaruh geografis terhadap ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan ini pasti mata pencahariannya berbeda ya anak-anak. Kalau di pedesaan lebih sering kita temui masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai apa anak-anak? Betul sekali, di daerah pedesaan lebih sering kita jumpai sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 sektor mata pencaharian yang utama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pertanian dan perikanan. Indonesia menjadi salah satu penghasil ikan dan beras terbesar di dunia nih anak-anak, sehingga mata pencaharian utamanya itu pertanian dan perikanan. Yang kedua ada di sektor pariwisata. Karena Indonesia memiliki keindahan alam yang tak terbatas, maka banyak orang luar yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan alam tersebut. Dan yang terakhir, sektor utama mata pencaharian di Indonesia yaitu perdagangan. Karena Indonesia berada di lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di dunia, maka perdagangan menjadi mata pencaharian utama di Indonesia. Oke anak-anak, sekian materi yang Ibu jelaskan. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Sudah paham semuanya? Bagaimana Farah, Umay? Sudah paham? Oke, jika kalian sudah paham, maka sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Caranya, silakan kalian berhitung dari angka 1 sampai angka 6. Nantinya, yang mendapatkan angka yang sama silahkan bergabung menjadi satu kelompok. Contohnya, ketika Karin mendapatkan nomor 1, maka Karin silahkan bergabung dengan temannya yang mendapatkan angka 1 juga. Begitupun seterusnya ya anak-anak. Sudah paham? Bagaimana? Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah duduk bersama? Oke, bagus anak-anak. Nah, di sini ada LKPD yang nantinya kalian wajib mengisi LKPD ini. Di sini ada beberapa wilayah untuk masing-masing kelompok. Yang pertama ada daerah dataran tinggi untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ada dataran rendah untuk kelompok 3 dan kelompok 4, dan yang terakhir itu ada daerah pesisir untuk kelompok 5 dan 6. Nantinya kalian akan mengisi tabel karakteristik yang terdiri dari aspek lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah tersebut, mata pencaharian utama penduduk di daerah tersebut, dan yang terakhir itu bagaimana kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Nah, nantinya ketika kalian sudah mengisi tabel karakteristik tersebut, kalian diharapkan untuk menghubungkan kondisi geografi wilayah sekitar dengan terbentuknya sosial budaya yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah jelas ya aturan LKPD-nya? Oke, baik, silahkan perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD. Oke, gimana nih anak-anak, sudah selesai semua LKPD-nya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oh, kelompok 5 dan 6 belum? Oke, tidak apa-apa, kelompok 5 dan 6 silahkan melanjutkan pengerjaan LKPD tersebut. Nah, anak-anak, selagi kita menunggu kelompok 5 dan 6 mengerjakan, kita akan presentasi terlebih dahulu ya. Siapa nih yang mau maju duluan? Kelompok 4? Oke, silakan kelompok 4. Wah, keren banget ya pemaparan dari kelompok 4 dan sangat lengkap jawabannya. Oke, siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Wah, bagus banget ya presentasinya. Terima kasih kepada kelompok 4 dan kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Oke, berikutnya siapa nih? Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 3? Silakan kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya yang sangat bagus dan sangat lengkap ya anak-anak.
silakan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Oke, sangat lengkap dan jelas ya anak-anak pemaparan dari kelompok 1. Tidak apa-apa untuk kelompok 5 dan 6, apabila belum selesai, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Nantinya kalian akan mengumpulkan di akhir pembelajaran ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan lanjut ke games ya anak-anak. Karena sesi presentasinya sudah selesai, maka kita akan lanjut ke sesi games. Nah, di sini ada 3 kartu yang berisi nama wilayah, yaitu dataran rendah, pesisir, dan yang terakhir itu ada dataran tinggi. Nah, aturan mainnya, kalian wajib membuat suara unik dulu nih sebagai tanda bahwa kalian akan menjawab. Nantinya ibu akan menyebutkan ciri-ciri dari suatu wilayah, kemudian kalian menjawab apakah wilayah tersebut masuk ke daerah dataran tinggi, pesisir, atau dataran rendah. Nah, nantinya ketika kalian akan menjawab, kalian wajib membunyikan suara unik yang telah dibuat dan mengangkat salah satu dari ketiga kartu ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan aturan mainnya? Oke, nanti ibu akan menyebutkan ciri-ciri dari salah satu wilayah yang ada di kartu ini. Oke, gimana anak-anak, sudah siap untuk bermain kuis? Oke, yang pertama, mohon didengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, wilayah ini cocok untuk peternakan sapi perah karena udaranya itu sejuk dan banyak padang rumputnya. Siapakah aku? Oke, silakan kelompok 4 untuk menjawab. Gimana nih anak-anak? Apakah betul jawabannya? Oke, betul ya untuk kelompok 4. Selamat. Oke, pernyataan kedua yaitu masyarakat di wilayah ini membuat kerajinan tangan dari kerang dan hasil laut. Siapakah aku? Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Oke, betul sekali jawabannya, yaitu pesisir ya anak-anak. Oke, sekian kuis hari ini. Gimana nih anak-anak perasaannya? Apakah happy dan sudah lebih paham dengan pembelajaran hari ini? Oke, sekarang ibu akan mengumumkan nih kelompok mana yang menjadi juara pada kuis kali ini. Oke, juaranya adalah kelompok 4. Nah, karena kelompok 4 menjawab pertanyaan paling banyak dan memiliki skor paling tinggi, maka ibu memberikan penghargaan kepada kelompok 4 sebagai sang raja zona. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, ibu mau bertanya lagi nih sama kalian. Kira-kira apa yang telah dipelajari untuk hari ini? Oke, betul sekali Umay. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Nah, menurut kalian lagi, apakah yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Oh, Farah suka sama kuisnya. Oke, terima kasih atas antusias dan semangatnya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi